Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di sini saya akan mengajar tentang katekese umat. Katekese umat ada 3 sub. Yang pertama, sejarah dan pengertian. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, proses. Sejarah katekese umat. PKKI 1 1977 muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. PKKI 2 1980 kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PKKI 1 agar lebih operasional. PKKI 3 1984 pembinaan pembina katekese umat. PKKI 8 2004 masih berbicara tentang katekese umat. PKKI 2 menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama, katekese umat. Katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. Melalui kesaksian iman diteguhkan, dihayati secara lebih sempurna. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yesus Kristus mendasari penghayatan iman gereja. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekese yang menjemaah ini, pemimpin katekese bertujuan terutama sebagai pengarah dan pelancar atau fasilitator, membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara, menciptakan suasana komunikatif. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dan peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan beberapa hal yang mendukung. Yang pertama, sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Yang kedua, suasana penuh keterbukaan. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah 1. Supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua, kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih dan hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. Yang keempat, pula kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaah, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. Yang kelima, sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PKKI 2 tersebut, nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek katekese umat atau peserta. Yang kedua, berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Yang ketiga, dilakukan dalam katekese umat, saling membantu atau sharing, menggali makna atau menggali
mencari makna hidup dalam terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan. Tujuan katekese umat. Yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman atau mengandalkan pertumbuhan hati. Yang kedua, membentuk dan membujuk jemaah Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Proses katekese umat. Langkah pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Katekese umat bertindak situasi konkret. Allah menyapa manusia melalui situasi maupun situasi budaya maupun yang konkret. Langkah yang kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Firman Allah atau kitab suci mempunyai peran amat penting dalam katekese umat, bukan sekedar tempelan belaka. Yang ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama dan langkah kedua bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Katekese umat selalu berujung pada aksi nyata. Keunggulan katekese umat. Yang pertama, katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Yang kedua, selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadikan katekese umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Sekian materi saya.